Oke, assalamualaikum Mas Bro. Kali ini kita akan bahas tentang tanaman pengganggu ya Mas Bro di air ya Mas Bro, terutama di kolam ya Mas Bro, yaitu eceng gondok ya Mas Bro. Nah ini tanamannya Mas Bro. Oke Mas Bro, sebelum saya bahas nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya Mas Bro. Sebenarnya eceng gondok ini adalah tanaman pengganggu ya, tetapi sekarang di budidaya kutuk ya Mas Bro. Untuk kutuk itu biasanya pakai ini biar nggak kabur ya Mas Bro, karena kutuk itu kan harganya mahal Mas Bro, ratusan ribu, 70-an ya 1 kilonya Mas Bro, untuk mempercepat luka ya Mas Bro. Nah, ikan kutuk ini biasanya hidup di bawah ini Mas Bro, di bawah eceng gondok, supaya ketika loncat dia akan terhalang oleh eceng gondok Mas Bro. Kalau nggak ada ininya loncat ya Mas Bro. Kemudian tengahnya tinggal dikasih paralon untuk tempat makan Mas Bro. Nah ini kerennya eceng gondok ya Mas Bro. Nah selain untuk budidaya di ikan, ini juga dimanfaatkan untuk kesuburan tanah Mas Bro. Ya, ini luar biasa ya Mas Bro, kandungannya Mas Bro. Ini ada asam humat dan humatnya Mas Bro. Nah ini fungsinya sebagai penyubur tanah Mas Bro. Kalau tanahnya tandus, tanahnya gersang, ini bisa dimanfaatkan untuk menyubur tanah karena dia ada kandungan asam humat dan humat ya Mas Bro. Selain itu juga dia ada kandungan kalium, kemudian asam sianida Mas Bro, kemudian polinium, kemudian ada zat uh, mikro ya Mas Bro, pupuk mikronya Mas Bro. Nah ini Mas Bro eceng gondoknya Mas Bro. Nah eceng gondoknya Mas Bro. Nah eceng gondok ini bisa diolah Mas Bro jadi pupuk. Nah gimana caranya Mas Bro? Bisa difermentasi, dikeringkan Mas Bro. Kalau saya biasanya ditumbuk Mas Bro, buat pupuk langsung, terus campur gula. Kalau biasanya saya nggak campur gula karena saya mau ekstrak asam umatnya, saya pengen dapat asam umatnya, saya langsung ditumbuk kemudian dicampur dengan air beras Mas Bro. Kemudian saya endapkan ya lama sekitar 1 bulan, nanti saya kocor di lahan Mas Bro. Nah ini. Kemudian ada yang bisa digiling nih Mas Bro. Kalau lebih digiling lebih cepat lagi Mas Bro. Nah kalau pengen cepet praktis ya tinggal dipinggirkan aja Mas Bro, ininya Mas Bro, dipinggirkan di sini Mas Bro, tumpuk kemudian difermentasi Mas Bro. Nah setelah difermentasi dikasih, kalau pengen cepet lagi pakai pupuk mikroba Mas Bro. Nah pakai mikroba, ada di video saya selanjutnya, ada video tentang JMS Mas Bro, cara membuat JMS cuma 3 hari langsung aplikasi di sini tambah subur Mas Bro. Itu kandungannya juga humat semua Mas Bro, pada bakteri semuanya. Nah itu, tapi kalau kandungan JMS, jadam microba solution, itu tidak boleh lebih dari 5 hari, karena kalau udah 5 hari dia akan jadi pupuk biasa kayak JLF Mas Bro, pupuk JPT ya, seperti biasa ya, kandungannya NPK dan yang lain-lain sama aja Mas Bro, tapi dia kandungannya NPK organik. Nah yang perlu diperhatikan Mas Bro, NPK organik beda dengan NPK kimia Mas Bro. NPK organik itu biasanya lebih tahan lama, nggak mudah terbawa air, kemudian mudah sekali diserap Mas Bro. Nah itu, kalau pupuk kimia NPK kalau sudah sekali gunakan sebulan 2 bulan butuh dipupuk lagi Mas Bro, hilang, bisa kena air, kena itu macam-macam Mas Bro, kena udara meluap. Kalau pupuk ini organik tidak Mas Bro, dia kandungannya sedikit tapi manfaatnya luar biasa. Nah ini yang perlu diperhatikan, asam humat ini adalah tempat hidup bakteri Mas Bro. Kemudian asam humat ini sebagai fungsinya sebagai pengembali kesuburan. Nah kalau tanaman Anda unting-untingan, udah dipupuk, udah dikasih macam-macam, nggak tinggi-tinggi, kemungkinan besar tanah Anda itu sudah rusak Mas Bro. Nah untuk mengembalikan unsur kesuburan ini kita pakai asam humat Mas Bro, atau humat Mas Bro. Nah ini solusi yang tepat untuk mengembalikan kesuburan tanah. Nah ini Mas Bro, jadi kalau kalau asam humat itu kan perlu, kalau proses alami perlu proses yang lama Mas Bro, perlu puluhan tahun Mas Bro ya.
Kalau pengen mudah, pengen cepat, ya pergi ke hutan, pinggir hutan itu bawahnya yang nggak pernah disemprot, bawahnya yang tanahnya hitam, kemudian tanahnya gembur, lah itu asam umat Mas Bro. Nah kalau itu kan tanahnya kita harus pergi ke hutan Mas Bro. Kalau ini nggak perlu ke hutan, cukup pakai eceng gondok. Nah ini daripada Anda dibuang, lebih baik dimanfaatkan sebagai pupuk Mas Bro. Nanti difermentasi ditutup, kalau difermentasi ditutupnya 3 bulan Mas Bro, nanti dia hancur Mas Bro. Nah itu langsung dibawa ke lahan, ditebar sebanyak-banyaknya sebelum ada olah lahan Mas Bro. Nah itu bagus sekali untuk pupuk ya Mas Bro. Bukan hanya untuk pupuk, buat kesuburan tanah ya. Kalau sudah dikasih ini, nanti tanahnya akan jadi gembur, enggak keras Mas Bro. Nah kemudian tanahnya akan banyak bakteri mikrobanya. Jadi ketika hujan menangkap nitrogen, untuk ureanya bisa didapatkan di udara Mas Bro. Sementara ini kan petani kita kan seringnya pakai kimia terus Mas Bro. Hobinya pakai kimia tapi nggak memikirkan dampak 20 tahun, 30 tahun ke depan. Apakah kita bisa nanam apa enggak Mas Bro. Karena ini udah kita mulai dari kimia itu udah tahun 70-an Mas Bro. Ya, kalau kita nggak mau ke organik lagi, Thailand sudah mulai Mas Bro, Vietnam sudah mulai, Korea sudah mulai, ada teknologi jadam yang sudah mendunia Mas Bro. Nah, kalau kita mau tanah kita selalu subur, kata bilang kan tongkat kayu jadi tanaman Mas Bro, ada nyanyiannya Kus Plus Mas Bro. Tongkat kalau ditancepin jadi tanaman seperti singkong, tinggal ditaruh di tanah aja tumbuh Mas Bro. Nah jangan sampai tanahnya kita ngelempar tongkat, misalnya tongkatnya ubi misalnya Mas Bro, umbi Mas Bro, dilempar gak tumbuh Mas Bro. Kenapa? Tanahnya udah gak ada nutrisinya, tanahnya udah padat, udah keras, gak ada kelembabannya, sudah di bawah 5% atau 3%. Nah nanti yang susah kita sendiri, yang susah cucu-cucunya Mas Bro, yang hidup setelah kita Mas Bro. Nah itu harus dipikirkan Mas Bro. Kalau petani jangan memikirkan kita masa depannya kita, tapi ke depan Mas Bro. Nah petani Thailand sekarang sudah sukses dengan pertanian Sri. Dulu belajar dari kita, kenapa kita nggak mau memanfaatkan ahli-ahli banyak dari PB Mas Bro. Jadi kita manfaatkan, memang awalnya kita hasilnya penurunan kalau kita pakai full organik, tapi harusnya kalau pengen nggak terlalu drastis ya kurangi pelan-pelan Mas Bro, 10%, kemudian 20%, nanti bisa lepas Mas Bro. Ya yang penting unsur organik apa yang ada di lahan, jangan sampai kita buang Mas Bro. Jerami ya dibakar, waduh merugikan Mas Bro. Kemarin kan ada berita juga Mas Bro, di tol ada yang kecelakaan Mas Bro gara-gara bakar jerami. Nah kan repot Mas Bro, sampai tabrakan beruntun. Nah itu salah satu faktor ya, bukan hanya merugikan diri sendiri, polusi terjadi di mana-mana Mas Bro. Apa yang terjadi kalau polusi di mana-mana Mas Bro? Kita keluar udaranya jadi pengap, jadi penyakit, karena nggak sehat udaranya Mas Bro, karena dia ngandung CO2 Mas Bro. Nah itu dia biasanya kalau diserap di tubuh jadi racun Mas Bro. Nah itu efeknya akan panjang Mas Bro. Oke Mas Bro, jadi kita back kembali ke tanam yang dulu Mas Bro, balik back to nature. Korea sudah mulai, Vietnam sudah mulai. Vietnam itu dia tanam padi, terus setelah tanam padi dia pakai tanam kacang supaya nanti tanahnya tambah subur, dan kacangnya nggak dibuang, nggak dibakar Mas Bro, dijadikan pupuk lagi, disemprot, dikasih pupuk PSB. Nanti sudah ada videonya PSB Mas Bro ya, cara buat PSB di video saya Mas Bro, silahkan Anda ini Mas Bro, dibuka video saya, tinggal klik videonya saya Mas Bro, klik Start Farm, kemudian nanti masuk video, dari situ nanti klik videonya, nanti muncul video saya masuk semua Mas Bro. Nah di situ ada PSB Mas Bro. Nah silahkan nanti cara membuat PSB biar berhasil, itu ada tekniknya Mas Bro. Nah itu kan saya sudah jelaskan di video sebelumnya Mas Bro. Oke Mas Bro, jadi asam umat ini fungsinya untuk kesuburan ya Mas Bro. Kalau tanamannya tandus, kering, susah menangkap airnya karena sering gunakan kimia, ini bisa dimanfaatkan untuk kesuburan tanah, untuk kembalikan kesuburan tanah. Oke Mas Bro,
Sekian dulu video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.